Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pas sebuah perusahaan kena hack? Di tengah-tengah panik dan kekacauan, ternyata ada sebuah proses yang sangat teratur loh. Hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi krisis siber dan ngelihat gimana para profesional mengubah kekacauan jadi sesuatu yang terkendali. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin deh, ada perusahaan besar, semua sistemnya lagi jalan lancar, tiba-tiba, duar, kena retas. Apa coba yang terjadi di momen-momen pertama itu? Yang terjadi, ya kekacauan total. Alarm bunyi di mana-mana, telepon gak berhenti dering, dan rasa panik itu nyebar kayak api. Data bisa hilang, websitenya mati, dan reputasi perusahaan bener-bener di ujung tanduk. Inilah detik-detik pertama dari sebuah krisis digital. Nah, tapi justru di tengah kekacauan inilah para profesional turun tangan. Tugas pertama mereka, bikin semuanya jadi teratur lagi. Dan itu semua dimulai dengan memahami secara persis musuh apa yang lagi mereka hadapi. Hal pertama yang harus banget dipahami adalah perbedaan krusial antara peristiwa dan insiden keamanan. Kedengarannya emang mirip sih, tapi coba deh pikirin sebentar, apa ya bedanya? Dalam dunia cyber, bedanya itu besar banget. Jadi gini, sebuah peristiwa itu ibarat sinyal, sebuah petunjuk. Anggap aja kayak lampu peringatan yang kedap-kedip di dashboard mobil kamu. Bisa jadi itu cuma sensor yang error, atau bisa jadi itu tanda masalah serius. Intinya, ada sesuatu yang aneh, tapi kita belum tahu pasti ini bahaya atau enggak. Nah, disinilah letak bedanya. Sebuah insiden itu terjadi ketika peristiwa tadi udah terkonfirmasi sebagai masalah beneran. Lampu peringatan di mobil tadi ternyata beneran nandain mesinnya rusak. Ini adalah masalah yang udah pasti, yang bisa menyebabkan atau bahkan udah menyebabkan kerugian nyata. Dan insiden ini bisa datang dalam berbagai bentuk yang mungkin udah sering kita dengar. Mulai dari serangan malware, email phishing yang nipu-nipu, sampai akun yang dihack atau bahkan data penting yang hilang. Ini semua contoh nyata dari insiden yang harus ditangani serius. Jadi, gimana caranya tim merespon insiden-insiden ini? Jelas mereka nggak ngasal atau improvisasi. Mereka punya rencana yang formal dan terstruktur. Anggap aja ini semacam buku panduan layanan darurat tapi buat dunia digital. Dan panduan ini itu ngikutin 5 fase utama. Ini adalah peta jalan yang bakal kita telusuri bareng-bareng, mulai dari persiapan jauh-jauh hari sebelum krisisnya datang, sampai belajar dari kesalahan setelah semuanya kelar. Nah, ini poin yang krusial banget. Pekerjaan paling penting itu sebenarnya terjadi sebelum krisisnya muncul. Semuanya tentang persiapan. Ngebentuk tim yang solid, ngasih pelatihan ke semua orang, dan yang paling penting, nguji rencana itu berulang kali. Persis kayak simulasi kebakaran, tapi ini buat ancaman digital. Oke, persiapan udah beres. Sekarang, yuk kita lihat apa yang terjadi pas sebuah peristiwa benar-benar kedeteksi. Kita bakal ikutin sebuah cerita singkat buat ngelihat proses ini berjalan di dunia nyata. Kenalin, ini Alice. Dia seorang analis keamanan pahlawan kita di cerita ini. Tugas dia sehari-hari adalah mantau lalu lintas data perusahaan. Suatu hari pas lagi ngecek-ngecek, dia nemuin sesuatu yang ganjil di catatan aktivitas jaringan. Sebuah petunjuk awal. Yang menarik di sini adalah gimana seorang analis kayak Alice itu nyambung-nyambungin titik. Dia nggak cuma lihat satu komputer bertingkah aneh, dia ngeliat sebuah pola. Beberapa sistem di dalam jaringan secara barengan ngobrol ke satu tujuan yang sama di luar sana. Ini udah bukan kebetulan lagi, ini adalah peristiwa yang mulai kelihatan kayak potensi insiden. Disinilah fase penilaian yang super kritis terjadi. Tim harus mutusin dengan cepat. Apa temuan Alice ini cuma kebetulan aneh, ibaratnya alarm palsu, atau ini beneran tanda-tanda awal dari serangan nyata yang butuh respons penuh? Kalau ternyata ini ancaman beneran, tim respon langsung bergerak cepat. Prosesnya punya 4 langkah kunci. Pertama, containment alias membatasi kerusakan biar nggak nyebar lebih jauh. Kedua, eradication, memberantas ancamannya sampai ke akar-akarnya. Ketiga, recovery, memulihkan operasi biar normal lagi. Sambil jalan, mereka juga harus mengamankan semua bukti digital. Tapi tunggu dulu, prosesnya nggak berhenti pas masalahnya beres dan sistem udah balik normal. Faktanya, buat banyak profesional, bagian yang paling berharga justru baru mau dimulai. Kalau ada satu pelajaran paling penting dari semua ini, ya ini dia. Dokumentasikan semuanya. Pakai tanda seru 2 kali. Ini bukan pilihan, ini kewajiban. Soalnya, tanpa catatan yang jelas tentang apa yang terjadi dan gimana cara nanganinya, mustahil buat belajar dan mencegah hal yang sama keulang lagi. Pelajaran-pelajaran ini kemudian diubah jadi tindakan nyata. Kumpulin log harus lebih cepat.
daftar kontak darurat harus selalu diupdate. Dan yang terpenting, pakai wawasan dari insiden ini buat memperbarui dan memperkuat prosedur yang ada. Ini adalah siklus perbaikan yang nggak pernah berhenti. Kutipan ini benar-benar ngegambarin perubahan cara berpikir yang fundamental di dunia keamanan siber modern. Idenya bukan lagi soal mencoba mencegah 100% kegagalan, karena itu mustahil. Tapi tentang mempersiapkan diri untuk kegagalan yang kita tahu, cepat atau lambat, pasti akan datang. Nah, inilah inti dari resiliensi siber. Tujuannya bukan lagi ngebangun benteng yang nggak bisa ditembus, tapi ngebangun sistem yang siap kena pukul, bisa menganalisis serangan dengan cepat, dan pulih secepat mungkin. Ini bukan tentang gimana caranya biar nggak pernah jatuh, tapi tentang seberapa cepat kita bisa bangkit lagi. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Bukan cuma buat perusahaan besar, tapi juga buat kita semua. Apakah kita membangun sistem kita untuk menghindari kegagalan, sambil berharap itu nggak akan pernah terjadi? Atau kita membangunnya untuk bertahan dari kegagalan, siap sedia untuk saat hal yang tak terhindarkan itu terjadi? Jawabannya menentukan perbedaan antara kerapuhan dan ketahanan.